Pangeran Hidayatullah menolak menjadi boneka Belanda. Bulan Juni tahun 1861, pasukan Banjar melakukan persiapan tempur di Gunung Pamaton. Benteng-benteng pertahanan telah diperkuat dengan persenjataan yang lebih lengkap. Seluruh pasukan dalam kesiagaan melaksanakan serangan besar-besaran. Rencana serangan terhadap Belanda itu bocor sebelum hari yang ditentukan. Akibatnya, Belanda mendahului menyerbu benteng pertahanan Gunung Pamaton. Penyerbuan yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa yang cukup besar. Tidak jauh dari Gunung Pamaton, di kawasan Banyu Irang, pertempuran juga berlangsung dengan brutal. Pasukan Banjar yang dipimpin Pambakal Intal dan Tumenggung Gumar berhasil menghabisi pasukan Belanda yang dipimpin Kopral Neyili. Setelah senjatanya diambil, mayat-mayat pasukan Belanda dihanyutkan pada Sungai Pasiraman. Pada masa tersebut, Kesultanan Banjar telah memasuki masa-masa konfrontasi militer melawan Belanda. Persiapan rakyat di Gunung Pamaton bukan hanya untuk menyerang Belanda, tetapi juga melindungi Pangeran Hidayatullah. Dua tokoh utama yang mengobarkan perang ini adalah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Perang Banjar bermula dari campur tangan Belanda dalam suksesi kepemimpinan kesultanan. Setelah wafatnya Sultan Adam, tahta Banjar seharusnya dilanjutkan oleh Pangeran Hidayatullah. Namun, secara sepihak Belanda memaksakan naiknya Sultan Tamjidillah. Diperparah kemudian dengan perilaku Sultan Tamjidillah yang dianggap kurang baik oleh rakyat Banjar. Selama berlangsungnya Perang Banjar, Pangeran Antasari mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai pemimpin tertinggi Banjar dengan gelar Sultan Hidayatullah. Pengangkatan itu dilakukan pada tahun 1859 di Ammuntai. Pangeran Hidayatullah mendapatkan dukungan yang sangat luas dan penuh kesetiaan. Salah satu perwira yang mendampinginya dalam perang adalah Demang Lehman. Dukungan besar juga datang dari para ulama. Sebelum pertempuran di Gunung Pamaton, Pangeran Hidayatullah telah melakukan perundingan dengan para ulama di Kalmapayan dan Kampung Pagar. Dari hasil perundingan tersebut, disepakati bahwa akan dilangsungkan serangan umum terhadap posisi Belanda di Martapura. Para ulama juga mengeluarkan fatwa jihad perang untuk mengusir penjajah dari seluruh tanah Banjar. Pada tahun 1859, Sultan Tamjidillah mengundurkan diri dari tahta Banjar. Pengunduran diri ini disusul dengan pengasingan ke Bogor. Belanda selanjutnya menawarkan posisi Sultan kepada Pangeran Hidayatullah. Namun, tawaran itu ditolak dengan tegas. Pangeran Hidayatullah tidak ingin menjadi boneka Belanda. Menyadari alotnya Perang Banjar, Belanda merancang siasat jebakan menangkap Pangeran Hidayatullah. Memanfaatkan Demang Lehman yang telah tertangkap, Belanda meminta diadakan pertemuan dengan Pangeran Hidayatullah untuk pembicaraan damai. Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap dalam pertemuan pada awal Januari 1863. Demang Lehman yang marah akibat ditipu Belanda berhasil membebaskan Pangeran Hidayatullah sebulan berikutnya. Namun, tidak lama kemudian, Pangeran Hidayatullah kembali tertangkap Belanda. Pemimpin Perang Banjar itu segera dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Cianjur. Pengasingan ini berlangsung hingga wafatnya Pangeran Hidayatullah pada tahun 1904. Sultan Haji Muhammad Idris melawan VOC hingga seberang lautan. Tahun 1736, armada Angkatan Laut Kutai Kertanegara bergerak meninggalkan pesisir timur Kalimantan. Tujuan mereka adalah Wajo, kawasan di pesisir timur Sulawesi.
Armada Angkatan Laut itu dipimpin langsung oleh Sultan Aji Muhammad Idris. Pasukan dari Kutai Kartanegara itu berkekuatan sekitar 200 personil. Sultan Aji Muhammad Idris merupakan pemimpin pertama dari Kutai Kartanegara yang menggunakan gelar Sultan. Kepemimpinan Sultan Aji Muhammad Idris dimulai pada tahun 1735. Beliau menggantikan pendahulunya, Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martapura. Naiknya Sultan Aji Muhammad Idris juga menandai sebuah era baru. Untuk pertama kalinya dan secara resmi, Kutai Kartanegara menjadi negara dengan corak kesultanan. Dan selanjutnya, seluruh pemimpin Kutai Kartanegara akan menggunakan gelar Sultan. Hal ini menandai keberhasilan penyebaran agama Islam di kawasan Kalimantan bagian timur. Kutai Kartanegara tumbuh pada masa Nusantara berada dalam perseteruan dengan VOC. Perusahaan dagang milik Belanda ini telah berhasil membangun basis yang cukup kuat di Batavia dan Ambon. Meskipun belum bergerak ke kawasan Kalimantan, namun VOC telah lama berada di sekitar perairan Sulawesi. Mereka terus memperkuat kekuasaan mereka atas kepulauan sumber rempah-rempah. Mendekati paruh kedua abad 18, terjadi pertempuran yang melibatkan Kesultanan Wajo. VOC berusaha menjatuhkan kesultanan tersebut untuk menegaskan dominasi mereka atas perairan timur Nusantara. Sultan Aji Muhammad Idris, pemimpin Kutai Kartanegara, masih memiliki kekerabatan dengan Wajo. Beliau merupakan cucu menantu dari Sultan Lamadukeleng, pemimpin Wajo. Sultan Aji Muhammad yang mendengar pertempuran Wajo melawan VOC tidak berdiam diri. Membawa 200 personilnya, Sultan Aji Muhammad Idris datang ke Wajo, melibatkan diri menghadapi VOC. Selama di Wajo, Sultan Aji Muhammad terlibat langsung dalam pertempuran. Kontak senjata antara Wajo dengan VOC berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Dalam catatan sejarah, sebagian pendapat menyebutkan bahwa Sultan Aji Muhammad gugur dalam pertempuran. Namun, dalam catatan lainnya, Sultan Aji Muhammad mengalami luka-luka parah dalam pertempuran. Beliau kemudian wafat dalam masa perawatan. Terdapat juga catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Sultan Aji Muhammad Idris meninggal karena dibunuh pasca Perang Wajo. Makam Sultan Aji Muhammad Idris berada di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Demang Lehman melancarkan perang gerilya kilat. Pertengahan abad ke-19, Kesultanan Banjar pun akhirnya terlibat konflik militer dengan Belanda. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah dengan dukungan rakyat bahu-membahu menghadapi agresi Belanda. Pertempuran demi pertempuran menjatuhkan korban jiwa yang cukup besar di pihak Belanda. Semangat tempur rakyat Banjar juga dikarenakan kecakapan para pemimpinnya. Salah satu pemimpin dalam Perang Banjar adalah Demang Lehman. Demang Lehman lahir di Barabai, hulu Sungai Tengah pada tahun 1832. Nama lahirnya adalah Idris. Nama Demang Lehman didapatkannya setelah menjadi orang kepercayaan Pangeran Hidayatullah. Pada Perang Banjar, Demang Lehman turut berjuang dan berada dalam posisi penting pasukan. Beliau mendampingi para pemimpin puncak pasukan, baik Pangeran Hidayatullah maupun Pangeran Antasari. Ketika perang mulai berkecamuk, Pangeran Hidayatullah mempercayakan kepemimpinan pasukan di Martapura, Matraman, Tanah Laut, dan Pengaron kepada Demang Lehman.
Tahun 1859, Demang Lehman bersama Haji Nasrun melakukan serangkaian serangan ke pos Belanda di Martapura. Paruh kedua tahun 1859, bersama Haji Bajasin dan Kiai Langlang, Demang Lehman berhasil merebut benteng Belanda di Tabaniau. Namun, tidak lama kemudian, Belanda berhasil merebutnya kembali. Menggunakan Gunung Lawak sebagai basis pertahanan, Demang Lehman menerapkan strategi perang gerilya kilat. Pasukannya dengan cepat keluar masuk hutan. Cara berperang itu membuat Belanda merusak benteng mereka sendiri dan meninggalkannya. Kalah secara persenjataan, namun pasukan Demang Lehman unggul dalam penguasaan medan. Inilah yang membuat pasukannya memenangkan hampir setiap pertempuran. Awal tahun 1861, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Tabaniau yang dikuasai pasukan Demang Lehman. Kedua belah pihak menderita korban jiwa yang sangat besar. Namun, di akhir pertempuran, Demang Lehman berhasil ditangkap. Belanda kemudian menjadikan Demang Lehman sebagai penghubung dengan Pangeran Hidayatullah. Belanda meyakinkan Demang Lehman bahwa pertemuan itu sebatas untuk membicarakan masalah perjanjian damai. Awal tahun 1682, Demang Lehman berhasil mempertemukan Belanda dengan Pangeran Hidayatullah. Namun, Belanda kemudian menangkap Pangeran Hidayatullah. Demang Lehman yang merasa dikhianati Belanda kemudian berhasil membebaskan Pangeran Hidayatullah pada bulan Februari 1862. Belanda segera merespon situasi dengan mengepung Riam Kanan, tempat persembunyian Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah. Akhir bulan Februari, Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Sedangkan Demang Lehman yang berhasil lolos dari pengepungan terus melanjutkan perjuangan. Berulang kali Belanda harus menderita akibat serangan kilat pasukan Demang Lehman. Tahun 1863, perjuangan Demang Lehman berakhir. Beliau ditangkap Belanda di kawasan Batu Licin. Setahun berikutnya, Demang Lehman dijatuhi hukuman gantung di Martapura. Demang Lehman merupakan pejuang Banjar yang sangat ulet dan gigih. Setelah menjalani hukuman gantung, kepala Demang Lehman dipenggal dan dikirim ke Belanda. Kepala Demang Lehman saat ini disimpan pada Museum Leiden.